Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muspiro, NIM 1814295, dan rekan saya yang bernama Puja Andini 1814296. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan materi pengelolaan sistem keuangan internasional. Materi yang pertama tentang pengertian sistem keuangan internasional, sistem keuangan dari masa ke masa akan dijelaskan oleh Muspiro. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian sistem keuangan internasional. Keuangan internasional juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro, yang mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional kadang disebut keuangan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan terjemahan. Yang selanjutnya yaitu sistem keuangan dari masa ke masa, di mana ada 4 poin. Yang pertama, sistem keuangan internasional kurun waktu Perang Dunia. Yang kedua, sistem keuangan internasional antar Perang Dunia. Yang ketiga, sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia. Yang keempat, sistem keuangan internasional pada masa sekarang. Selanjutnya yaitu masih ada di sistem keuangan dari masa ke masa, yang akan dijelaskan sistem keuangan pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan standar emas, muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil, dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Yang kedua yaitu sistem moneter internasional kurun waktu antar perang dunia, masa di mana standar emas berhenti karena gejolak PDI 1 Agustus 1914, maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, mekanisme penyusunan neraca pembayaran, dan sistem perekonomian. Dalam masa perang, negara mempraktekkan sistem pengawasan atau kontrol devisa. Kurs falas tidak diserahkan adalah mekanisme pasar tetapi ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu sistem moneter internasional masa pasca perang. Yang pertama, sistem Bretton Woods, masa penggunaan tahun 1946 sampai dengan 1972. Yang kedua yaitu sistem kurs mengembang terkendali. Yang selanjutnya yaitu sistem moneter internasional yang berlaku sekarang. Tahun 1962, Prancis mempelopori penukaran mata uang dolar dengan emas yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat besar, sehingga Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uangnya dolar terhadap emas 1971, maka berakhirlah masa sistem moneter Bretton Woods. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja Andini dengan materi sistem penetapan kurs mata uang dan cara melakukan transaksi internasional. Selanjutnya yaitu tentang sistem penetapan kurs mata uang. Sistem penetapan kurs mata uang ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama free float atau mengembang bebas, yang kedua managed float, mengembang yang dikelola,
Yang ketiga, unofficial pegging atau kurs tetap secara tidak resmi. Yang keempat, perjanjian zona target tertentu. Yang kelima, dikaitkan dengan mata uang lain. Yang keenam, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Yang ketujuh, dikaitkan dengan indikator tertentu. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, sistem kurs tetap. Materi terakhir yaitu tentang cara melakukan transaksi internasional, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang. Yang kedua, kompensasi pribadi. Yang ketiga, pembayaran tunai. Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit. Yang kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau open account. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pembayaran dengan konsignasi atau konsigmen. Itulah dari pemaparan dari kelompok 8 tentang pengelolaan sistem keuangan internasional. Semoga materi ini bisa dapat dipahami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.